Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yumuliani. Pada malam hari ini, saya diberi kesempatan untuk menjadi host sekaligus moderator di webinar ini yang bertemakan peranan digital dalam pendidikan. Materinya sendiri akan dijelaskan oleh Saudari Intan Sirait sebagai narasumber. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, kepada Saudari Intan Sirait dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Judul tema webinar kali ini adalah peranan digital dalam pendidikan. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Udah nukar kan? Udah tukar kan? Belum. Belum, di sini belum. Di sini udah lu. Aduh, gimana ya? Belum. Bentar. Sabar ya. Langsung ke macam teknologi pendidikannya aja. Udah nuker nggak belum? Belum. Sini udah. Coba apa? Close dulu, Bang. Close, buka lagi gitu. Ada. Tidak langsung ke macam-macam teknologi pendidikan. Oke. Jadi, macam-macam teknologi pendidikan itu yang pertama adalah sistem berpikir. Sistem berpikir menjadikan kita untuk lebih berhati-hati dengan munculnya tiap metode di dunia pendidikan. Tanpa sistem berpikir, kita akan sulit untuk mengadakan peningkatan di bidang pendidikan. Yang kedua adalah desain sistem. Desain sistem adalah teknologi merancang dan membangun sistem yang baru. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang cepat yang memungkinkan harapan. Yang ketiga adalah kualitas pengetahuan. Merupakan teknologi yang memproduksi suatu produk atau jasa layanan yang sesuai harapan dan pelanggan. Ilmu pengetahuan yang berkualitas telah menjadikan alat yang sangat berharga dalam inovasi pendidikan sekolah. Yang keempat adalah manajemen perubahan. Dapat diartikan sistem pemikiran yang berlaku untuk aspek manajemen inovasi tentunya dengan berorientasi pada POAC atau perencanaan, organisasi, aktualisasi, dan kontrol. Yang kelima adalah teknologi pembelajaran. Adalah sistem pemikiran yang berlaku untuk instruksi dan belajar. Baik, slide selanjutnya. Retan. Sabar. Ya. Aku sabar menunggu. Udah? Udah keluar belum? Belum. Apa ini? Refresh dulu. Kelewatan itu. Ya. Lagi aja ya. Udah belum? Oke. Udah, kelebihan teknologi pendidikan. Yang pertama adalah teknologi pendidikan sebagai peralatan untuk mendukung konstruksi pengetahuan. Teknologi pendidikan sebagai sarana informasi untuk menyelidiki pengetahuan yang mendukung pelajar. Teknologi pendidikan sebagai media sosial untuk mendukung pelajar dengan berbicara. Teknologi pendidikan dapat meningkatkan efektivitas
dan efisien proses belajar mengajar, teknologi pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sekolah. Selanjutnya, kekurangan teknologi pendidikan. Yang pertama adalah pihak guru yang tidak bisa mengoperasikan atau menguasai elektronika akan tertinggal oleh siswa. Yang kedua adalah teknologi pendidikan yang baik itu hardware maupun software membutuhkan biaya yang mahal. Yang ketiga, keterbatasan sarana prasarana sekolah akan menghambat inovasi pendidikan. Yang keempat, penggunaan teknologi pendidikan dalam bentuk hardware memerlukan kontrol yang tinggi dari guru atau orang tua, terutama internet dan software. Yang kelima adalah siswa yang tidak mempunyai motivasi yang tinggi cenderung gagal. Dampak positif teknologi dalam bidang pendidikan, yang pertama adalah pembelajaran jarak jauh. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos atau internet dan lain-lain. Yang kedua adalah munculnya media massa. Khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan menjadikan guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah kita akan lebih cepat mendapatkan informasi maupun informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian melalui internet. Internet dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk memperoleh pengetahuan. Adapun dampak negatif teknologi dalam bidang pendidikan, yang pertama adalah penyalahgunaan teknologi. Yang lainnya adalah pengetahuan untuk melakukan bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi tetapi mempunyai moral yang rendah. Yang kedua adalah menurunnya motivasi dan prestasi belajar serta berkurangnya jumlah jam belajar para remaja rela membolos saat jam sekolah untuk pergi bermain-main ke warnet atau tempat lainnya. Yang ketiga adalah kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Pornografi yang biasanya bisa diakses dan mudah dibuka di internet menjadi candu bagi para remaja maupun masyarakat. Dan solusinya adalah pendampingan pendidikan teknologi dengan bimbingan moral yang seimbang, sehingga siswa mampu memilih penggunaan teknologi yang bermanfaat, memberikan pengawasan dari orang tua, sekolah, dan pemerintah secara umum, dengan pembatasan akses situs-situs yang tidak baik atau pemberian sanksi yang tegas, mendorong motivasi anak didik ke arah pengembangan iptek dengan selalu menempatkan pendekatan nilai-nilai Islami menjadi sumber acuannya. Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan teknologi yang akan diterapkan hendaknya betul-betul dapat mencegah timbulnya permasalahan di tempat itu, memanfaatkan seoptimal mungkin segala sumber daya manusia yang ada. Baik, hanya sampai sini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Kepada moderator, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Intan Sirait. Dari materi di atas, adakah saudara-saudari yang ingin bertanya atau kurang paham? Silakan angkat tangan, hidupkan kamera, mikrofon. Ada yang mau bertanya? Komting, price hand ya. Baiklah, kepada Saudari Ripaldi Rubis. Nabila mau nanya itu duluan. Baru aku. Nabil.
Bang, duluan aja bang. Duluan aja. Ya, Nabila kemana ini? Hilang deh. Oke, ini terima kasih pada moderator sudah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Ini saya mau nanya, ini kan penggunaan materinya kan digital dalam pendidikan kan. Nah, jadi di sekolah pelosok-pelosok Indonesia itu kan banyak yang kekurangan teknologi. Bagaimana biar bisa diterapkan tidak di daerah pelosok-pelosok di sekolah itu tersebut? Jadi bagaimana menerapkan teknologi di daerah yang pelosok, begitu? Ya, di daerah sekolah-sekolah terpencil. Baik. Berikan waktu sebentar. Disebut kali kemarin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Rifaldi. Jadi, untuk apa sih pertanyaannya? Jadi tadi pertanyaannya bagaimana menerapkan teknologi di daerah terpencil. Untuk itu kita membutuhkan perwakilan dari pihak sekolah atau pemerintah kabupaten atau yang pemerintah pusat. Karena mereka lah yang akan menggunakannya. Partisipasi mereka membantu memastikan semua pengguna dapat mengumpulkan data dan memanfaatkan hasil tes. Terima kasih. Apakah jelas? Jelas. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Baik, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya kepada moderator. Kami persilahkan. Baiklah, terima kasih. Sebelum saya menutup webinar kita malam hari ini, saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian